Wahai para musafir, kita semuanya ini, ya, spiritual traveler, musafir, atau salik, penempuh jalan Tuhan, meninggalkan paradigma wujud materi dunia ini, urusan dunia pekerjaan, anak, keluarga, kendaraan, dan seterusnya. Itu namanya an-nash'atul madiyah, itu dunia makhluk. Nah sekarang kita akan menuju kepada dunia Tuhan, al-haq, meninggalkan dunia terestrial, menuju ke dunia celestial. Dunia yang kasar, kotor, menuju ke sebuah dunia yang suci, bersih. Tidak ada gangguan apapun di situ. Lepas semuanya, penderitaan, kesulitan. Kita diundang Allah untuk mendaki. Para musafir, para salikin, bertransformasi dari wujud al-madiyah ke wujud haqqani. Kita meninggalkan dunia kasar ini. Yang dunia baharu ini semuanya akan hancur. Wujudnya semuanya ini adalah hawadith. Rumah akan kiamat hancur. Badan kita pun juga akan hancur. Yang tidak akan hancur di sana. Wujud abadi di situ. Al-wujudul haqqani ialah spiritual. Di puncak keikhlasan hamba. Sehingga terbebas daripada sifat egoisme, anania. Dan keakuan ini ya. Ia sudah terbebas daripada hijab-hijab hitam, hijab zulmani, dan hijab-hijab putih, hijab nurani. Ini Bapak Ibu. Selama ini karena kita masih orang awam, kita belum bisa membedakan antara ananiyah dan inniyah. Izinkan saya membedakan. Apa perbedaan ananiyah dan inniyah? Kalau psikologi itu hanya satu kosakatanya, egoisme. Satu sifat yang ingin memenangkan dirinya sendiri. Itu namanya egoisme. Tapi di dalam Islam, dalam dunia teosofi kita ini, egoisme itu dibagi dua. Ada egoisme ananiyah, ada egoisme inniyah. Egoisme ananiyah itu ialah egoisme yang tampak dalam perbuatan. Ya. Nggak mau duduk di saf kedua. Dia maunya di saf pertama. Tidak mau menggunakan pakaian yang menyebabkan orang tidak respect terhadapnya. Dia rekayasa dirinya supaya orang kagum terhadap dirinya. Pakai parfum, pakai baju mahal, pakai jam tangan bermerek, semuanya branded. Kata-katanya pun juga direkayasa sedemikian rupa. Seolah-olah dia membangun masjid, padahal itu kerjasama. Seolah-olah suaminya hebat, padahal tiap hari KDRT. Seolah-olah anaknya semuanya istimewa, padahal tiap hari makan hati. Tapi yang ditampakkan keluar adalah yang baik-baik. Untuk apa menampakkan yang baik-baik? Agar semuanya orang respect terhadapnya. Agar semua definisinya dianut oleh semua orang lain selain dirinya. Dia ingin menjadikan dirinya ada pada setiap kenyataan. Jadi seolah-olah akan mengecoh semua orang. We are the best, aku yang terbaik. Kalian harus ikut aku. Referensi benar dan salah bukan kalian tapi aku. Jadi itulah egoisme. Dia ingin definisi kebenaran itu ada pada dirinya. Tidak ada definisi kebenaran pada orang lain. Dia ingin definisi baik, indah, cantik, cakep ada pada dirinya. Yang lainnya itu bukan referensi. Itu egoisme. Itu anania. Ya. Jalannya pun tegar bagaikan raja. Berpakaiannya pun juga bagaikan ratu. Petantang petenteng, minggir kalian.
Raja mau lewat. Begitu dipuji, begitu dicium tangannya, lehernya naik. Itu yang diharapkan. Padahal orang seperti ini tidak akan pernah mencium bau surga. Orang yang sombong itu menggunakan selimut Allah. Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis Qudsi. Keangkuhan, kesombongan, egoisme, itu selimutku, jangan ada yang pakai. Gak mungkin bisa naik ke langit orang yang egoisme. Berat bawaannya. Itu ini ya. Itu anania. Anania itu adalah menampakkan dalam bentuk perbuatan, action. Ya. Tetapi kalau ini ya, sama sekali tidak tampak di luar, tapi di dalam ada potensi, ada benih-benih, ada gejolak juga di dalam dirinya sendiri. Dia sudah mulai jengkel melihat orang lain sukses, walaupun ketawa bibirnya. Itu namanya ini. Ada unsur kecemburuan dalam arti negatif ketika orang lain itu berhasil. Tetapi tepuk tangan. Itu ini. Bahkan yang paling kecil halus pun juga terselip di dalam hatinya yang sangat dalam. Cemburu melihat keberhasilan orang lain dalam arti negatif. Itu pun juga masuk kategori ini ya, negatif. Dan inilah nanti yang akan memberatkan perjalanan anak manusia menuju Tuhan. Susah khusyuk. Gampang tergoda oleh dunia. Ya. Suka absen dalam pengajian. Alasannya macam-macam. Itu ini ya. Ada semacam apa itu ya, selfishness-nya itu. Ada tidak mau sumbing, tidak mau cacat, tidak mau kehilangan sedikit pun. Padahal sudah menuju ke jalur surga, tapi malah memilih jalur yang lain. Itu ini. Mohon Bapak Ibu evaluasi diri ini. Orang yang anania pasti ini ya. Tapi ini ya belum tentu anania. Saleh kelihatan penampakannya, penampilannya. Jilbabnya rapi. Tapi isi hatinya masih terselip pengganggu. Ya. Suka cemburu. Ya. Suka gelisah. Pingin marah. Tapi yang keluar adalah ketawa. Ini semacam hipokrit ya. Ada kemunafikan kecil di dalam tubuhnya. Tersenyum seolah gembira, tapi hatinya tidak senang. Itu tamaddah namanya. Tamaddah memuji fisiknya, hatinya dongkol. Itu ini ya. Nah, mari kita tinggalkan anania dan ini ya ini.